Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran dari dasar surah Al-Baqarah ayat 94 sampai 96. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhirah. Kita berhenti sebentar. Di sini yang perlu ditekankan ada nun sukun bertemu dengan kaf. Maka kita membacanya dengan samar. Inka. Jadi dibaca dengan samar. Samar itu artinya antara dengung dan jelas. Kalau dibaca dengung 100%, maka di rongga hidung kita akan berdengung 100%. Itu berdengung 100%. Kalau dibaca jelas 100% akan menjadi inka. Kul inka itu dibaca jelas. Maka sekarang dibacanya antara dengung dan jelas. Itulah yang disebut dengan samar. In kanat lakumud darul akhirah. Di sini tak yang berbentuk bulat. Tak yang berbentuk bulat seperti ini, kalau kita berhenti, maka tak ini akan dibaca sebagai huruf H. Akan dibaca huruf H. Akhirah, al-akhirah. Jadi huruf H. Karena berhenti. Tapi kalau melanjutkan kepada potongan ayat berikutnya, maka kembali menjadi huruf tak sebagaimana semula. Contoh. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallah. Jadi kembali menjadi huruf ta. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu dal, maka kita membacanya dengan samar. Sama yang seperti sebelumnya, nun sukun ketemu kaf, juga nun sukun ketemu dal, dua-duanya dibaca dengan samar. Jadi membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan hukumnya. Sama seperti ketika kita menaiki kendaraan di jalan raya, ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Ada yang harus kita itu berhenti, ada yang belok kanan, kiri, dan seterusnya. Maka di sini kita harus mendengung, bukan mendengung, tapi mengucapkannya dengan samar. Jadi disamarkan dulu, baru dilanjutkan. Kalau kita belum ada samar, kemudian melanjutkan, misalkan indallah, itu kan tidak ada unsur samarnya sama sekali. Maka itu tidak boleh. Itulah yang disebut dengan tidak lancar. Yaitu ketika kita melanggar hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Indallahi khalisatan min dunin nas. Di sini ada khalisotan. Perhatikan, sama seperti yang tadi al-akhirah. Di sini apa yang sama, yaitu tak yang bentuknya bulat. Nah, misalkan kita membacanya berhentinya di sini, maka ini akan dibaca sebagai huruf H untuk taknya. Khalisoh. Misalkan tidak kuat nafas, berhenti di sini, maka ini menjadi huruf H. Tapi kalau digabung, kembali menjadi huruf tak yang seperti biasa, dan ada hukum baru yaitu tanwin atau fathatain bertemu dengan mim. Jadi fathatain atau tanwin bertemu dengan mim ini akan berlaku ketika kita melanjutkan atau menggabungkannya. Khalisatan min dunin nas. Jadi tanwin ini dimasukkan kepada huruf mim sehingga kita tidak lagi membacanya dengan jelas. Kalau dibaca jelas akan menjadi khalisatan mi. Tan mi itu menjadi jelas. Kalau dibaca samar, tammi itu menjadi samar. Sekarang dengung 100%. Tammi
Jadi di rongga hidung kita berdengung. Kita memang berusaha untuk membaca Al-Quran ini sebaik yang kita mampu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan pahala satu huruf itu 10 kebaikan. Jadi sama seperti sholat ya. Sholat itu kalau kita khusyuk maka pahalanya sempurna. Kalau setengah khusyuk ya pahalanya juga setengah. Jadi seperempat khusyuknya ya pahalanya seperempat. Nah, kalau enggak khusyuk sama sekali ya cuma dapat yang penting sholatnya sah tapi tidak dapat kemuliaan di sisi Allah gitu. Ataupun mendapat kemuliaan tapi tidak sebanding dari orang yang sholatnya khusyuk. Begitu juga dengan membaca Al-Quran, kita harus belajar bagaimana melafadzkan, membaca dengan lancar sesuai dengan hukum tajwid. Kenapa? Karena pahala kita berbeda nanti dengan orang yang membaca Al-Quran tidak menggunakan tajwid. Baik, kita lanjutkan. Khalisatan min dunin nas. Nun sukun bertemu dal, maka dibaca samar. Sama seperti ini, nun sukun ketemu kaf. Kemudian di sini nun sukun ketemu dal juga, maka di sini dibaca samar. Maka kemudian di sini ada nun bertasydid. Nun bertasydid ini sama seperti yang ini, mim bertasydid. Nah, maksudnya yang sama ini apa? Harus dibaca dengan dengungan 100%. Jadi 100% mendengung. Khalisatam mi. Jadi kalau ada mim bertasydid dengan nun bertasydid, maka ini dibacanya 100% dengung. Khalisatam mi. Tammi itu dengung. Ini juga sama. Min dunin nas. Nin di rongga hidung kita berdengung dulu baru nas gitu. Min dunin nas. Kita lanjutkan. Min dunin nasi fatamannawul maut. Ada nun bertasydid lagi ini. Nun bertasydid. Maka kalau kita sudah menguasai bahwa nun bertasydid dibaca dengan dengungan, maka ini juga dibaca dengan dengung. Ya, begitu prinsip baca Al-Quran itu. Kalau sama-sama ada huruf yang nun, ya, maka juga dibaca dengung. Fatamannawul maut. Nah, ini panjangnya nanti bisa dipanjangkan sampai 4 harokat, bisa juga sampai 6 harokat ya. Nah, kalau kita berhenti fatamannawul maut gitu ya, dibaca sampai 6 harokat kalau kita berhenti. Tapi kalau misalkan kita lanjut maka panjangnya tidak ada sama sekali. Contoh, fatamannawul mauta in kuntum. Nah, seperti ini. Jadi al-maut, kalau al-mauta ini kalau kita berhenti akan menjadi al-maut 6 harokat. Kalau kita lanjut panjangnya tidak ada sama sekali. Al-mauta in tain itu tidak ada panjang sama sekali. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Nun mati bertemu kaf sama yang seperti tadi. Nun mati ketemu kaf ya kita baca dengan samar. Nun mati ketemu ta juga sama juga baca dengan samar. In kuntum. Nah, kemudian mim sukun bertemu shad kita baca dengan jelas. Tum so. Jadi jangan tum so. Ini kalau yang ini samar, yang ini jelas. Jadi jangan disamarkan semua, ya sesuai dengan huruf apa ya, huruf ketemu huruf apa misalkan. Jadi kita harus menyesuaikan dengan Al-Qur'an. In kuntum shadiqin. Kita lanjutkan. Walay yatamannawhu
abadan bima qaddamat aydihim. Nah, kita berhenti. Nun sukun di sini bertemu ya, maka sama dengan yang di atasnya. Ini tanwin bertemu mim. Maksudnya yang sama itu apa? Kita masukkan nun sukun ini kepada ya. Kalau yang ini kan tanwinnya, harokatnya dimasukkan ke mim menjadi tammi disertai dengungan. Ini juga sama. Yang nunnya, ya, nun sukunnya ini dimasukkan ke huruf ya sehingga menjadi walayya. Jadi dimasukkan, jangan lupa dengungannya. Jangan sekedar masuk tapi tidak dengung. Kalau masuk tapi tidak dengung, nah ini yang banyak orang membacanya. Yang saya dengar itu walayya tama. Ini kan berarti tidak ada dengungan. Jadi kita jeda dulu 2 harokat untuk dengung. Walayya, jadi didengungkan dulu di rongga hidung. Walayya tamannauhu abada. Nah, di sini ada nun bertasydid, kita dengungkan sebagaimana yang di atasnya. Annas, ini juga fatamannau, ini juga. Ini. Kemudian pertanyaannya, kenapa kita berhentinya di sini menjadi abada? Nah, menjadi abada. Kenapa tidak menjadi abadam? Ini kan ada ba. Nah, kalau tanwin ketemu ba, maka menjadi dam. Ya, kalau kita menggabungkan. Kalau tidak menggabungkan, maka ini menjadi abada, seperti itu. Walayyatamannauhu abada. Nah, sebagai pembelajaran kita berhenti maka menjadi abada. Nah, jadi 2 harokat. Da itu 2 harokat. Kemudian huruf da ini ya, karena di sini bertemu dengan ba dan diperkuat dengan huruf mim kecil, maka kalau kita gabung dengan ba, ini harokatnya dal ini akan menjadi, kita membacanya dam, bukan abada lagi. Asal katanya ini adalah abadan, ya, abadan, kemudian kita baca abada kalau berhenti. Kalau digabungkan maka kata abadan ini tanwinnya ini digabungkan kepada ba sehingga menghasilkan kita harus membacanya abadam, ada dengungannya. Abadam bima, dam bukan dan lagi. Sekali lagi bukan dan, dan, bukan dan, tapi dam, dam. Nah, abadam, kemudian bi, nah, jangan mi. Walaupun di sini ada mim kecil yang menandakan harus dibaca dam, tapi keluarnya bukan huruf mim, tapi huruf ba. Dambi, seperti itu. Abadam bima qaddamat aydihim. Ini ada huruf ta. Yang ketika kita membaca huruf ta ini ada nafas yang keluar. Qaddamat, ada letupan nafas yang keluar dari lisan kita ataupun dari mulut kita. Qaddamat, mat, seperti itu. Bukan sekedar qaddamat, nah, ada nafasnya. Qaddamat aydihim. Kita berhenti di sini, ada tanda di sini, qaf lam kemudian alif yang bentuknya ya. Qaf lam ini adalah tanda seperti yang sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kita boleh berhenti. Nah, bukan hanya boleh tapi dianjurkan berhenti. Contoh, bima qaddamat aydihim, berhenti. Ya, nafas. Kita lanjutkan, wallahu alimun bidzalimin. Jadi lebih baik ini bacaan yang dianjurkan memang. Jadi berhenti kemudian lanjutannya dari sini, bukan mengulangi dari awal sini. Kemudian umpama bacaan yang kedua adalah menggabungkan kata aidihim dengan wallahi ini. Ini adalah bacaan yang kedua dan bacaan ini diperbolehkan. Tapi yang lebih baik adalah bacaan yang pertama tadi, yaitu berhenti. Nah, sekarang kita menggunakan bacaan yang diperbolehkan. Ya. Bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Ya, jadi seperti itu untuk tanda qaf lam yang kecil di atasnya mim ini artinya kita boleh melanjutkan
aidihim wallahu dan seterusnya, tapi kita lebih dianjurkan untuk berhenti. Aidihim berhenti nafas, wallahu dan seperti itu. Kita lanjutkan. Wallahu alimun bizzalimin. Nah, ini juga sama, ada tanwin ya, tapi karena tanwinnya ini bertemu dengan ba, maka di Quran Madinah tanwinnya tidak ditulis. Yang ditulis hanya ada satu huruf dhammah, kemudian disertai mim kecil. Setelah dhammah mim kecil, sama seperti yang tadi, ada huruf ada harokat fathah disertai mim. Jadi asal katanya ini adalah tanwin, asalnya ini adalah fathatain, abadan seperti itu. Nah, makanya ketika kita berhenti menjadi abada menjadi dua harokat. Kalau kita lanjut maka akan ada hukum baru, yaitu bertemu ba akan menjadi dambi. Jadi yang awalnya kita baca abada, kemudian kalau lanjut menjadi abadam bima. Ini juga sama, asal katanya adalah alimun. Nah, kalau kita misalkan tidak kuat nafas berhenti di sini, wallahu alim menjadi alim. Tapi kalau dilanjutkan maka tanwin atau dhammatain ini akan bertemu dengan ba ya, sehingga kita membacanya sebagaimana di sini juga ada mim ya, alimum bi. Jadi mum sudah, bukan mun, bukan mun lagi, tapi mumbi, mum ya. Tapi setelah itu bilangnya ba, bukan m ya. Alimum bizzalimin. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang terakhir. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Di sini ada nun bertasydid. Di atasnya juga nun bertasydid. Kemudian di sini juga nun bertasydid. Maka ya sama, kalau nun bertasydid kita baca dengan dengungan. Wala tajidannahum. Jadi kalau nggak ada hukum ya kita lanjut, dipercepat bisa. Wala tajida, ketemu sama nun bertasydid maka nunggu sebentar, dua harokat jeda untuk dengung. Wala tajidanna kan seperti itu. Jadi ini nggak ada hukum, kita dipercepat bisa ini gitu. Tapi karena kita belajar jadi dibaca tidak cepat-cepat ya. Wala tajidannahum. Nah, seperti itu. Kemudian ada mim sukun bertemu hamzah. Mim sukun bertemu hamzah ini kita bacanya dengan jelas, sebagaimana yang di sini mim sukun bertemu waw ya, aidihim wallahu, dibaca dengan jelas. Jadi jangan baca dengan samar. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Ada nun bertasydid ya, sama seperti yang sebelumnya kita baca dengan dengungan. Ala hayah. Nah ini ala hayah kita baca tak yang bentuknya bulat, kita baca sebagai huruf ha, sebagaimana yang awal tadi al-akhirah, dengan syarat berhenti. Kalau tidak berhenti jangan dibaca ha, salah nanti. Mana tadi yang khalisah, nah dibaca sebagai huruf ha dengan syarat berhenti. Kalau digabung maka ala hayati wa minal ladzina asyraku. Di sini yang perlu dijelaskan, di atasnya waw ada, kalau kita orang Indonesia baca Quran standar Indonesia, nah, kita mengenalnya ini adalah harokat berdiri. Nah, karena sekarang kita sebagai orang Indonesia ini, ya, sebagai pemirsa ngaji Quran, kita sedang menggunakan Quran Madinah. Ini Quran terbitan Turki, tapi secara penulisan sama dengan Quran Madinah, insya Allah ya. Maka kita sebut Quran Madinah lah ya gitu, karena lebih familiar. Dengan Quran Madinah ini, di atasnya waw ini bukan harokat berdiri lagi. Maka kita tidak boleh membacanya hayawah. Tidak boleh dibaca hayawah, karena di atasnya waw bukan harokat. Lalu apa di atasnya waw ini? Di atasnya waw ini adalah alif kecil.
alif kecil. Untuk apa? Untuk panjangnya ya. Haya panjang 2 harokat. Untuk hayati kalau kita gabung ya menjadi 2 harokat. Kalau berhenti seperti barusan haya menjadi 4 atau 6 harokat. Ala hayati wa minal ladzina asyraku. Nah, menjadi 2 harokat. Hayati wa, nanti ada tanwin ya. Kasrotain ya akan bertemu dengan waw, maka kita bacanya dengan dimasukkan dan didengungkan. Sama seperti tadi, ya sama seperti nun sukun bertemu ya, nah, ini dimasukkan. Sama juga tanwin bertemu mim, ini dimasukkan. Kemudian ada dengungan. Hayati wa, jadi dimasukkan. Artinya jangan dibaca hayatin. Nah, sekarang dari yang hayatin ini dimasukkan ke huruf wawu ya harokatnya, kemudian menjadi ditambahi dengung tiwa seperti itu. Ala hayati wa minal ladzina asyraku. Ada huruf jim kecil di sini. Masih ingat di pertemuan-pertemuan sebelumnya huruf jim kecil ini apa fungsinya? Fungsinya kita boleh berhenti, boleh lanjut. Jadi apa? Dua-duanya boleh. Kalau kita berhenti yang seperti barusan wa minal ladzina asyraku, berhenti, lanjutannya langsung dari sini. Yawaddu ahaduhum. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua sama-sama boleh, yaitu dilanjutkan wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum. Apa bedanya jim kecil ini dengan yang tadi qaf lam ini? Nah, kalau qaf lam ini kan lebih baik kita berhenti. Tapi lanjut boleh gitu, lebih baik. Kalau yang ini berhenti boleh, lanjut boleh. Baik, kita lanjutkan. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Berhenti sebentar. Di sini ada mim sukun bertemu lam. Sama seperti yang di atasnya mim sukun bertemu hamzah. Maka kita membacanya dengan jelas. Kesimpulannya, ketika ada mim sukun yang sukunnya tertulis, sekali lagi, ketika ada mim sukun yang sukunnya tertulis, maka itu tanda kalau di Quran Madinah itu dibaca dengan jelas. Contoh yang tadi itu, wala tajidannahum ahroso. Jadi mim sukun bertemu hamzah dibaca jelas. Hum ini juga sama. Aidihim wa, ini dibaca dengan jelas. Di atasnya juga sama. Kuntum so ini juga dibaca dengan jelas. Maka karena kenapa? Karena harokatnya ditulis ya, gitu. Kalau ini adalah tajwid untuk dasar ya, untuk dasar. Nanti untuk selanjutnya bagi pemirsa ngaji Quran yang ingin memperdalam tajwid ini, silahkan bisa menyimak channel lain yang fokus di mungkin istilah-istilah, karena di sini tidak menggunakan istilah-istilah kecuali beberapa saja ya, yang menjadi video shortnya itu ada di situ istilah-istilah. Baik, kita lanjutkan sampai di sini tadi. Lau yu'ammaru alfasanah, ada mim bertasydid sama dengan di atasnya nun bertasydid, maka kita membacanya dengan dengungan. Yu'ammaru alfasanah. Nah, nih perhatikan, kita ketemu lagi nih sama tak yang bulat. Tak yang bulat ini sama seperti yang haya, sama dengan yang di atasnya al-akhirah, sama lagi dengan ini kholisah. Nah, kenapa dibacanya ha? Karena berhenti. Alfasanah. Terus kalau dilanjutkan bagaimana? Sama seperti sebelumnya, akan ada hukum. Maksudnya apa? Dilihat setelahnya tanwinnya ta ini apa hurufnya? Ternyata huruf wawu. Nah, ternyata huruf wawu. Kalau huruf wawu berarti dimasukkanlah tanwinnya ini kepada huruf wawu. Alfasanati wa ma dimasukkan, kemudian ada dengungan. Seperti ini juga hayati
huwa, jadi dengungan, dimasukkan dengan dengungan. Baik, kita lanjut. Lau yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihih. Nah, perhatikan di sini. Kalau ini murni hak ini. Nah, yang seperti ini murni hak. Karena kita berhenti, maka hak ini ya harokatnya hak kita tidak panjangkan. Nah, kenapa kok ada panjang ini? Perhatikan, ada ya kecil ini. Ya kecil ini menandakan bahwa huruf H ini harokatnya harus dipanjangkan dua harokat dengan syarat gabung dengan kata berikutnya. Kalau tidak, maka huruf H-nya tidak panjang sama sekali. Contoh yang barusan, bimuzahzihih. Nah, ini kata-katanya ini agak sulit kalau kita tidak detail ya. Bimuzah, di sini huruf H, kemudian ini huruf H, ini huruf H ya. H ini. Bimuzah, ini H, zihi H lagi, kemudian terakhirnya H. Bimuzahzihih. Nah, ini huruf A, kemudian huruf H, karena kita berhenti. Kalau dilanjutkan, maka huruf H, ya harokat untuk huruf H ini kita panjangkan dua harokat dengan adanya ya sukun ya kecil ini, tanda ya kecil. Bimuzahzihihi minal azabi ayyu'ammar. Nah, di sini ada nun sukun bertemu ya, kita masukkan nunnya kepada ya sehingga menjadi ayyu, seperti yang awal-awal tadi. Nah, ini nun sukun ketemu ta. Nah, nun sukun ketemu ya. Walayya, ini tammi, ini dimasukkan dan disertai dengungan. Ayyu'ammar. Nah, masuk itu apa maksudnya? Kalau dimasukkan itu artinya jangan sampai kita membacanya an lagi. Yang awalnya an, kita akan membacanya dengan ai, seperti itu. Ai kemudian dengung, ayyu, jadi dengung, baru yu. Kalau kita menggabungkan ini nun kepada ya, kalau nggak gabung akan menjadi an. Contoh, bimuzahzihihi minal azabi an. Nah, kalau tidak digabungkan akan kembali menjadi huruf nun sukun, sukunnya terbaca. Kenapa kita bacanya berartinya di an? Nah, ini kan sebagai simulasi. Dikhawatirkan ada orang yang tidak bisa melanjutkan ayat dan harus ya secara dia mendesak berhenti di sini karena nggak kuat nafas misalkan, atau bersin atau batuk, maka tidak apa-apa berhenti di an. Nah, karena ini akhir dari kata. Kalau yang nggak boleh itu ya berhentinya di tengah-tengah kata. Yu'a, itu nggak boleh itu. Ya kecuali sangat terpaksa sekali. Sekali lagi, kecuali sangat terpaksa sekali. Dan jangan sampai ada keinginan atau niat kita untuk memain-mainkan Al-Quran. Ayyu'ammar. Ada tanda qaf lam lagi sama seperti di atas. Artinya masih ingat? Artinya kita boleh melanjutkan. Contoh, ayyu'ammar wallahu basir, dan seterusnya. Itu boleh kita melanjutkan, tapi yang lebih diutamakan adalah kita berhenti. Ayyu'ammar, berhenti, kemudian kita melanjutkan dari sini, wallahu. Baik, kita lanjut dari wallahu. Wallahu basirun bima ya'malun. Nah, di sini ada tanwin bertemu ba, sama seperti di atasnya tanwin bertemu ba, yaitu dibaca basirun bi. Jadi yang awalnya basirun, asal katanya ini basirun ya. Basirun, kemudian kita membacanya rum karena bertemu dengan huruf ba dan diperkuat dengan huruf mim sehingga kita harus membacanya rumbi, ada dengungannya untuk bacaan ini ya. Rumbi, jadi jangan dibaca run, jangan apalagi dibacanya basiru bima. Ini kan harokatnya satu.
Nah, inilah pentingnya belajar tajwid, belajar mengetahui karakteristik Al-Quran yang kita baca sehingga kita bisa membacanya dengan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah pada para sahabat, sesuai yang diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada ulama, ulama kepada guru kita kepada kita. Nah, demikian. Sebelum kita tutup, kita baca satu kali saja sebagai praktek dari apa yang sudah kita pelajari barusan. Mari kita baca bersama-sama. Pemirsa ngaji Al-Quran bisa mengikuti bacaan berikut. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisah min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin walatajidannahum ahrasan nasi ala hayah nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan satu pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga menjadi pemicu kita untuk menambah semangat mempelajari cara mengaji Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga kita bisa menghasilkan dari lisan kita ini pahala-pahala, kebaikan demi kebaikan, karena lisan kita tidak berhenti untuk membaca Al-Quran. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.